silakan untuk pengambilan gambar dilakukan di awal. Jadi nanti setelah persidangan dimulai tidak ada yang melakukan pengambilan gambar, ya. Boleh silakan rekam, tapi tidak melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan flash. Silakan. Benar Pak? Oh iya. Oh siap. Enggak Pak. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Alfian Maulana Sinaga dari Darwin Maralat Sinaga dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat terdakwa? Sehat ya, bisa mengikuti persidangan. Baik, sesuai perkiraan yang lalu hari ini adalah pendapat dari penuntut umum terhadap perlawanan dari terdakwa dan advokat. Silakan sudah diupload ya, silakan dibacakan sebelum dibacakan boleh diserahkan dulu. Ini yang mulia, Kejaksaan Negeri Indramayu, untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pendapat atau tanggapan penuntut umum terhadap keberatan atau perlawanan. Tim penasihat hukum atas surat dakwaan nomor PDM garis datar 149 garing M.2.21 garing EOH.2 garing 12 garing 2025 atas nama terdakwa Alfian Maulana Sinaga, anak dari Darwin Maralat Sinaga pada tanggal Indramayu 20 Januari 2026. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara terdakwa, tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan atas keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Alfian Maulana Sinaga, anak dari Darwin Maralat Sinaga, yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Januari 2026. Sebelum kami menguraikan pendapat tanggapan atas keberatan dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur tentang materi pokok keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu pasal 156 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Selain itu, ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut juga yang mana sudah termuat dalam halaman 2 pada tanggapan kami, sehingga kami langsung pada analisa penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa yang mana ada pada halaman 3. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, sebelum kami menanggapi dan menyampaikan pendapat tentang apa yang dijadikan keberatan oleh penasihat hukum terhadap surat dakwaan, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini kiranya masih perlu memberikan penjelasan lagi kepada penasihat hukum, karena nampaknya penasihat hukum belum memahami benar tentang maksud pasal 156 ayat 1 KUHP atau pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah mempelajari dan meneliti materi uraian keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, terdapat beberapa pandangan yang dianggap sebagai keberatan atau perlawanan yang tentunya memerlukan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Dari uraian keberatan atau perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum mengenai yang didakwakan jaksa penuntut umum secara umum tidak menyinggung atau tidak masuk ke dalam 3 hal pokok ruang lingkup alasan yang dapat diajukan sebagai keberatan. Sebagai
sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP atau pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas. Namun demikian, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini akan menggunakan kesempatan ini untuk dapat memberikan tambahan penjelasan sebagai suplemen dari surat dakwaan yang telah kami ajukan, sehingga masalahnya akan menjadi jelas dan mudah dipahami dan akan tahu persis apa yang menjadi pokok perkara terdakwa Alfian Maulana Sinaga, anak dari Darwin Marawat Sinaga, diajukan ke muka sidang pengadilan ini. Bahwa kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, sebelum memberikan tanggapan secara rinci terhadap eksepsi penasihat hukum tersebut, berpendapat bahwa pembahasan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa ini lebih banyak menyangkut masalah teknis penanganan perkara, bukan keberatan yang masuk dalam ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Namun demikian, setelah kami mendengar dan mempelajari secara seksama, maka kami akan menanggapi eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa dalam poin per poin sebagaimana pada pokok eksepsi atau keberatan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa, yakni sebagai berikut: A. Ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan uraian tindak pidana. Mohon izin kami langsung terhadap materi keberatan atau eksepsi ini penuntut umum tanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa sangat tidak argumentatif dan tidak berdasarkan analisa yuridis yang matang dalam materi eksepsi terhadap terdakwa dikarenakan tidak memahami dan mengerti terkait dengan surat dakwaan. Hal mana didasarkan karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa selain telah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan, juga secara nyata telah menyimpang jauh dari ruang lingkup alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan keberatan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Mohon izin akan dilanjutkan oleh rekan saya di poin 2. Pada poin 2, dalam kaitan ini mengingat penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya mendalilkan bahwa surat dakwaan dalam perkara akuo merupakan dakwaan yang batal demi hukum atau dibatalkan, maka dalam rangka menghindari timbulnya perlindungan pemahaman terhadap hal dimaksud, penuntut umum memandang perlu menguraikan pengertian mengenai jenis keberatan dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum sebagaimana termuat dalam pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut, yang pengertiannya haruslah dihubungkan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP yang tulisannya berbunyi sebagai berikut. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut mensyaratkan dua hal sebagai substansi dari surat dakwaan, yaitu syarat formil sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dan syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, maka bila mana syarat-syarat surat dakwaan seperti tercantum dalam pasal 143 ayat 2 KUHP huruf B KUHP tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 4. Bahwa namun demikian, pembuat undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tersebut sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Terkadang menjadi bumerang bagi jaksa penuntut umum karena materi keberatan penasihat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, dan meminta kepada hakim agar ditolak secara obskur legal. Dengan keadaan demikian itu, maka untuk menilai apakah perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, hanyalah dapat ditentukan secara kasuistis saja. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan saya sebaiknya dipedomani pada doktrin hukum pidana maupun jurisprudensi. A. Dalam Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan seluruh ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia tahun 1946 menjelaskan bahwa maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebutkan unsur deliknya saja. B. Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada April 1988
dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya apakah ada pengadu dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa, dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu legis idem. Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya bahwa patokan utama yang harus dipegang terkait cermat, jelas, dan lengkap dalam pasal 143 ayat 2 huruf B itu adalah jangan ditafsirkan bersifat absolut tetapi diterapkan bersifat relatif, terutama yang berkenaan dengan cara melakukan serta keadaan yang tidak menyertai tindak pidana. Selanjutnya akan dibacakan oleh penasihat. Kemudian merujuk pada pendapat doktrinal dan ketentuan tersebut di atas, maka penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan dalam perkara aku tanggal 18 Desember 2025 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga telah memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Oleh karenanya surat dakwaan tersebut sah dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Pendapat mana didasarkan pada argumentasi sebagai berikut. A. Bahwa dalam surat dakwaan aku telah menjelaskan mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, dan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam persidangan para terdakwa juga menyatakan telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sehingga surat dakwaan telah memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Selanjutnya sebagaimana dalam Rakernas Mahkamah Agung RI dengan seluruh Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986 bahwa surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan. Berdasarkan hal tersebut, surat dakwaan telah dijelaskan secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai peristiwa tindak pidana yang memenuhi unsur delik masing-masing dakwaan, sehingga hal tersebut tidaklah menyulitkan pembelaan bagi para terdakwa jika penasihat hukum terdakwa memahami esensi dari masing-masing dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa. Di sisi lain, dalam putusan MA tanggal 23 Agustus 1969 nomor 36K/KR/1968 yang menyatakan